Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam budaya, salam kebajikan, salam 24 jam. Perkenalkan nama saya Ibn Akar Pasaribu dengan NIM B1B1220048. Saya di sini dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum dengan dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan Bapak Alfa Friansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara. Selanjutnya, berikut deskripsi topik pokok yang akan saya bahas. 1. Teori pemisahan kekuasaan. 2. Teori demokrasi. 3. Teori negara berdasarkan asas hukum. 4. Teori negara berdasarkan konstitusi. 5. Teori ajaran negara kesejahteraan. Dan 6. Teori ajaran sistem pemerintahan. Baiklah, yang pertama adalah teori pemisahan kekuasaan. Latar belakang teori pemisahan kekuasaan. Yang menjadi teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke-17. Demikian juga dengan munculnya teori dan hukum konstitusi yang baru berkembang sekitar abad ke-18. Walaupun sebelumnya, pada masa Yunani kuno, konstitusi telah banyak dibicarakan, sedangkan di dalam Islam tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan dan konstitusi sebelum itu, yaitu pada masa pemerintahan Rasulullah SAW di negara Madinah dan konstitusi Madinah, yaitu pada abad ke-17, ke-7. Teori pemisahan kekuasaan adalah sebuah konsep politik yang menyatakan bahwa tiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang harus diatur secara terpisah dan setara dalam pembentukan kebijakan negara, pelaksanaan keputusan pemerintahan, dan penegakan hukum. Teori ini pertama kali dijelaskan oleh filsuf politik Inggris yang bernama John Locke dan kemudian diadopsi oleh para founding father Amerika Serikat dalam penyusunan Konstitusi Amerika Serikat. Tujuan utama dalam teori pemisahan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang pemerintahan yang dapat mengakibatkan tindakan otoriter dan melanggar hak asasi manusia. Legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, dan eksekutif yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan pengimplementasian undang-undang, dan yudikatif bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan pemisahan kekuasaan yang jelas, diharapkan bahwa masing-masing cabang pemerintahan dapat memperkuat check and balance antar satu sama lain, sehingga dapat menjaga stabilitas negara dan kebebasan individu. Adapun tokoh-tokoh yang pencetus teori pemisahan kekuasaan adalah 1. John Locke. John Locke adalah seorang filsuf politik abad ke-17 yang terkenal dengan pemikirannya tentang hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, dan demokrasi. Salah satu konsep penting yang dikemukakan oleh John Locke adalah teori pemisahan kekuasaan. Menurut Locke, kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Masing-masing cabang ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Dan juga menurut Locke, pemisahan kekuasaan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dengan memisahkan kekuasaan, setiap cabang dapat mengawasi satu sama lain, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan yang seimbang dan demokratis. Selain itu, John Locke juga percaya bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi yang jelas. Konstitusi harus menjadi hukum tertinggi di suatu negara, dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Hal ini penting untuk mencegah pemerintah menjadi terlalu kuat dan menindas rakyat. Dalam pandangan John Locke, sistem pemisahan kekuasaan dan konstitusi yang kuat adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang baik dan demokratis. Pandangannya telah mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan
dalam konstitusinya. Adapun ketiga cabang yang dikemukakan oleh John Locke adalah satu, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yang bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan mengelola kebijakan publik. Yang kedua, lembaga legislatif. Lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi kinerja eksekutif. Dan yang terakhir, lembaga federatif adalah suatu badan yang bertindak atas nama rakyat untuk melindungi kepentingan mereka dalam hubungan dengan negara lain atau dalam situasi darurat di dalam negeri. Lembaga federatif ini terdiri dari sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk bertindak demi kepentingan umum atau kepentingan publik. Yang kedua, tokoh pencetus teori pemisahan kekuasaan, yaitu Baron de Montesquieu. Montesquieu atau Baron de Montesquieu adalah seorang filsuf dan penulis Perancis pada abad ke-18. Nama aslinya adalah Charles Louis Descondet, Baron de Le Brit et de Montesquieu. Ia dikenal karena karyanya yang berpengaruh, yaitu The Spirit of the Laws, yaitu yang artinya Roh Hukum-Hukum, yang diterbitkan pada tahun 1748. Selain itu, Montesquieu juga dikenal karena pandangannya yang progresif pada hak asasi manusia dan peran perempuan dalam masyarakat sekitar. Ia juga mengkritik kesewenang-wenangan monarki absolut di Eropa dan mendukung ide-ide revolusioner pada masanya. Karya-karya Montesquieu mempengaruhi para pemikir dan revolusioner selama abad pencerahan dan revolusi Perancis. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh intelektual paling berpengaruh pada abad ke-18 dan pemikir politik terkemuka dalam sejarah modern. Adapun konsep teori pemisahan kekuasaan dari Baron de Montesquieu adalah yang kita kenal sebagai teori trias politika. Menurut Montesquieu, pemerintahan yang baik harus memisahkan kekuasaannya menjadi tiga cabang berbeda, yaitu cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pengertian dari ketiga cabang itu adalah satu, kekuasaan legislatif. Cabang legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan bertindak sebagai kegiatan pemerintah. Di negara demokratis, cabang legislatif umumnya berada di bawah badan legislatif yang terdiri dari anggota parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Cabang eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi undang-undang yang telah dibuat oleh cabang legislatif. Di negara demokratis, cabang eksekutif umumnya berada di bawah badan eksekutif yang dipimpin oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan atau perdana menteri yang dipilih oleh rakyat sendiri. Yang terakhir, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menyelesaikan sengketa-sengketa hukum yang ada di suatu negara tersebut. Di negara demokratis, cabang yudikatif umumnya berada di bawah badan yudikatif yang terdiri dari hakim yang diangkat oleh pemerintah tersebut. Selanjutnya, Baron de Montesquieu dalam karyanya tersebut, Montesquieu menyajikan analisis tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang berbeda dan dampaknya terhadap kebebasan individu. Ia memperkenalkan gagasan tentang pemisahan kekuasaan atau check and balance. Ia memperkenalkan gagasan tentang pemisahan kekuasaan itu menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan di banyak negara modern termasuk Amerika Serikat. Montesquieu percaya bahwa dengan memisahkan tiga cabang pemerintah tersebut, masing-masing badan pemerintahan dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tirani. Konsep ini dikenal sebagai check and balance, atau pengawasan dan keseimbangan. Dan
telah menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis di banyak negara di seluruh dunia. Adapun kita akan mengetahui apa itu check and balance. Pengertian cek atau kawal mengacu pada kemampuan cabang pemerintahan yang satu untuk membatasi kekuasaan cabang yang lain melalui penggunaan mekanisme seperti veto atau kekuasaan pengawasan. Itulah pengertian cek. Contohnya, cabang eksekutif dapat memveto undang-undang yang disetujui oleh cabang legislatif, yang dapat mencegah cabang legislatif dari kelebihan kekuasaan dan mencegahnya melanggar hak-hak warga negara. Sementara itu, pengertian balance atau imbang merujuk pada kekuatan setara antara cabang-cabang pemerintahan yang berbeda, misalnya kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif dan yudikatif harus seimbang untuk mencegah kelebihan kekuasaan dari salah satu cabang pemerintahan. Oleh karena itu, setiap cabang pemerintah harus memiliki wewenang dan kewenangan yang seimbang dalam memerintah negara. Dalam teori Montesquieu, kawal dan imbang ini harus diterapkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kebebasan individu serta perlindungan hak-hak warga negara. Adapun konflik yang diakibatkan oleh pemisahan teori pemisahan kekuasaan. Konflik yang terjadi akibat pemisahan kekuasaan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteks politik yang berbeda di masing-masing negara tersebut. Satu, konflik antara eksekutif dan legislatif. Konflik ini terkait pelaksanaan kebijakan. Eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, sementara legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Konflik dapat terjadi ketika eksekutif tidak melaksanakan kebijakan secara benar atau ketika legislatif tidak puas dengan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif. Konflik antara yang kedua, konflik antara eksekutif dan yudikatif. Konflik ini terjadi ketika ada perbedaan pandangan atau interpretasi hukum antara kedua kekuatan tersebut, atau ketika salah satu kekuatan merasa kebijakan atau tindakan dari kekuatan lain melanggar prinsip-prinsip konstitusional atau hak asasi manusia. Beberapa contoh konflik antara yudikatif dan eksekutif yang terjadi di beberapa negara adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, kita mengambil dari Amerika Serikat, yaitu antara yudikatif dan eksekutif terjadi pada tahun 2020 ketika Presiden Donald Trump ingin menarik dana federal dari kota-kota yang tidak patuh pada kebijakan imigrasi federal. Namun, pengadilan federal menghalangi keputusan ini karena tetap atau dianggap sebagai pelanggaran hukum. Baik, kita akan memasuki teori kedua, teori demokrasi. Sejarah munculnya teori demokrasi. Teori demokrasi pertama kali muncul pada zaman kuno di Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Pada saat itu, demokrasi di Yunani diterapkan dalam bentuk demokrasi langsung. Ini berarti bahwa rakyat langsung memutuskan kebijakan pemerintahan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Namun, hanya sebagian kecil dari populasi yang memiliki hak suara, yaitu orang-orang yang dianggap sebagai warga negara atau bukan budak atau orang asing. Pada abad keempat sebelum Masehi, filsuf politik terkenal seperti Plato dan Aristoteles mulai mempertanyakan keefektifan demokrasi langsung dan mulai memperkenalkan konsep demokrasi terwakili. Dalam sistem ini, warga negara memilih wakil mereka untuk memutuskan kebijakan pemerintahan yang mengatur negara. Selanjutnya, selama berabad-abad, banyak tokoh dan filsuf politik yang mengembangkan teori tentang pentingnya kebebasan
demokrasi, termasuk John Locke, Jean Jacques, Thomas Jefferson. Mereka menekankan pentingnya kebebasan, hak asasi manusia, dan partisipasi politik dalam sistem demokrasi. Demokrasi menjadi semakin populer pada abad yang ke-19 dan 20, terutama setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ketika banyak negara memilih untuk memperkenalkan sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan mereka. Saat ini banyak negara di seluruh dunia menerapkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan mereka, meskipun implementasinya berbeda-beda. Sejarah dan juga sejarah munculnya teori demokrasi mempunyai 3 perabatan, yaitu satu, masa Yunani kuno abad ke-3 sebelum Masehi sampai ke-8 Masehi. Yang kedua, kekuasaan kerajaan Islam. Yang ketiga, serta masa Renaissance abad ke-14 sampai ke-17. Yang dimaksud dalam masa Yunani kuno atau yang di sini berkembang tentang demokrasi langsung di kekuasaan kerajaan Islam, demokrasi Islam yang ingin menyatukan antara prinsip-prinsip Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga menimbulkan perdebatan secara akademis dan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, serta masyarakat serta masa Renaissance yang dianggap sebagai masanya revolusi Prancis yang dan juga akibat perang salib dan sebagainya. Adapun latar belakang munculnya teori demokrasi. Teori demokrasi muncul sebagai respon terhadap sistem pemerintahan yang lebih otoriter atau absolut yang ada sebelumnya. Demokrasi bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada rakyat secara keseluruhan, bukan hanya kepada segelintir elit atau penguasa. Di samping itu, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis juga berperan penting dalam mendorong perkembangan dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan modern. Munculnya teori demokrasi juga dapat dilihat sebagai hasil dari perkembangan pemikiran politik, filosofi, dan sosial yang telah terjadi selama berabad-abad. Beberapa tokoh besar dalam sejarah seperti Plato, Aristoteles, John Locke, Jean Jacques, dan John Stuart Mill telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teori demokrasi. Baiklah, kita akan mengenal atau melihat tokoh-tokoh yang mencetuskan teori demokrasi, yaitu satu, Aristoteles, yang kedua John Locke, yang ketiga John Jacques Rousseau, yang keempat John Stuart Mill, yang kelima Robert Rudd, dan yang keenam Amartya Sen. Adapun teori demokrasi menurut Aristoteles, yaitu Aristoteles merupakan filosofi Yunani kuno yang dianggap sebagai bapak ilmu politik modern. Dia menulis banyak karya tentang politik, termasuk buku politik yang membahas demokrasi untuk bentuk pemerintah lainnya. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau orang banyak. Dalam bukunya Politik yang berjudul Politik, Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi bisa menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang baik, tetapi juga bisa menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang buruk dan tidak dijalankan dengan benar. Aristoteles mengungkapkan bahwa demokrasi yang baik harus didasarkan pada hukum yang adil dan konstitusi yang baik. Ia juga menekankan pentingnya membatasi kekuasaan rakyat yang dengan memperkenalkan prinsip-prinsip representasi dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Aristoteles juga menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi rakyat agar mereka dapat memahami dan mengambil keputusan yang tepat dalam memerintah. Aristoteles juga mengkritik demokrasi yang dijalankan secara populis dan impulsif.
yang dimaksud di mana keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak tanpa pertimbangan yang matang. Ia mengungkapkan bahwa demokrasi semacam ini dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang yang pandai berbicara atau manipulatif untuk memperoleh kekuasaan dan mengambil keuntungan dari rakyat. Secara keseluruhan, Aristoteles berpendapat bahwa demokrasi yang baik adalah yang menggabungkan kekuasaan rakyat dengan konstitusi yang baik, eh, representasi yang bijaksana, dan pendidikan politik yang memadai. Dan juga menurut Aristoteles, demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan dan keputusan diambil oleh mayoritas. Namun, Aristoteles menekankan bahwa demokrasi tidak boleh diartikan sebagai kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh mayoritas, tetapi harus disertai dengan prinsip-prinsip yang berdasarkan pada keadilan dan kesetaraan. Menurut Aristoteles, demokrasi juga harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Ia mengatakan bahwa demokrasi yang baik harus berdasarkan pada hukum, keadilan, dan persamaan di antara semua warga negara. Aristoteles juga menyatakan bahwa demokrasi yang baik harus menjaga kepentingan bersama, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Demikian dari konsep menurut teori demokrasi menurut Aristoteles. Selanjutnya kita lanjut dengan teori demokrasi menurut John Locke. John Locke adalah seorang filsuf atau teori politik Inggris abad ke-17, memiliki konsep demokrasi yang dikenal sebagai kontrak sosial atau pemerintahan terbatas. Menurut Locke, pemerintahan harus berdasarkan pada persetujuan atau kontrak antara rakyat dan pemerintah. Menurut konsep Locke, semua manusia dilahirkan dengan hak-hak alami, termasuk hak atas kebebasan, hak atas properti, dan hak atas kehidupan. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini dan harus didasarkan pada persetujuan rakyat. Selanjutnya kita melihat teori demokrasi menurut John Jacques. John Jacques adalah seorang filsuf abad ke-18 yang terkenal dengan teorinya tentang kontrak sosial dan konsep negara yang berdasarkan kehendak rakyat. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam teori demokrasi. Menurut Jacques, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat secara keseluruhan, bukan di tangan segelintir elit atau pejabat-pejabat. Ia menolak konsep monarki dan oritokrasi yang dianggap hanya menguntungkan golongan tertentu saja. Selanjutnya, teori demokrasi menurut John Stuart Mill, yaitu seorang filsuf dan ekonom Inggris yang terkenal karena karya-karyanya tentang kebebasan individu dan hak-hak minoritas dalam masyarakat demokratis. Dia juga memperjuangkan hak pilih untuk wanita. Selanjutnya, teori demokrasi menurut Robert Dahl. Robert Dahl adalah seorang ahli politik Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam teori demokrasi modern. Ia mengemukakan konsep demokrasi sebagai keterlibatan yang efektif dalam keputusan kolektif. Selanjutnya, teori demokrasi menurut Amartya Sen. Amartya Sen adalah seorang ekonom dan filsuf India yang mengembangkan ide-ide tentang hak-hak asasi manusia dan pentingnya partisipasi publik dan dalam pengambilan keputusan politik. Dia juga dikenal karena karyanya tentang pengembangan manusia. Dan juga ada beberapa teori-teori demokrasi yaitu teori yang memiliki fokus yang berbeda terhadap elemen-elemen penting dalam demokrasi. Dan teori demokrasi dikenal secara umum yaitu satu, teori klasik demokrasi. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh warga negara dan
dalam mengambil keputusan politik. Teori ini juga menekankan perlunya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu serta keadilan sosial. Yang kedua, demokrasi liberal. Teori ini menekankan pentingnya hak individu dan kebebasan sipil. Teori ini juga menekankan pentingnya pemerintah yang terbatas dan menghargai prinsip-prinsip konstitusi. Yang ketiga, teori demokrasi partisipatoris. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi langsung dari rakyat dalam pengambilan keputusan politik, bukan hanya melalui pemilihan umum atau wakil yang dipilih. Yang keempat, teori demokrasi deliberatif. Teori ini menekankan pentingnya dialog, diskusi, dan debat antara warga negara dalam mengambil keputusan politik. Teori ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Yang ketiga, teori negara berdasarkan asas hukum. Teori negara berdasarkan atas hukum, atau disebut juga rule of law, memiliki sejarah yang panjang. Konsep ini pertama kali muncul pada zaman Yunani kuno, di mana pemikiran seperti Plato dan Aristoteles mengemukakan gagasan bahwa negara harus diperintah oleh hukum daripada oleh individu atas kelompok kepentingan. Namun konsep rule of law modern berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 di Inggris. Pada saat itu, konsep ini digunakan untuk menentang absolutisme, monarki, dan mengadvokasi hak-hak individu. Tokoh seperti John Locke dan Montesquieu berperan penting dalam mengembangkan teori rule of law dengan menekankan bahwa hukum harus menjadi landasan utama dalam pembentukan negara yang adil dan demokratis. Lanjutan sejarah teori negara berdasarkan hukum. Pada abad ke-19, teori rule of law semakin berkembang pada munculnya negara-negara hukum modern seperti Jerman dan Amerika Serikat. Di Jerman, konsep rule of law diterapkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak individu. Sementara di Amerika Serikat, konsep ini diterapkan untuk menjamin hak-hak konstitusional dan memperkuat sistem checks and balance antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hingga saat ini, teori negara berdasarkan hukum masih menjadi landasan penting dalam perkembangan negara yang adil dan demokratis di seluruh dunia. Konsep rule of law menekankan bahwa hukum harus di atas segalanya, bahwa di atas kekuasaan politik, bahkan di atas kekuasaan politik dan ekonomi, sehingga masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan teratur. Nah, selanjutnya, latar belakang munculnya teori of rule, rule of law. Teori negara berdasarkan atas hukum berasal dari tradisi hukum Inggris pada abad ke-17 yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah. Teori ini berkembang sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolut yang dipegang oleh monarki Inggris pada saat itu. Dengan demikian, negara yang berdasarkan atas hukum harus memenuhi beberapa prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, kesetaraan di depan hukum, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui prinsip-prinsip ini, teori negara berdasarkan atas hukum berupaya untuk menciptakan suatu sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya, dan yang dapat memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan dengan baik dan tidak menyalahgunakan hak dan kewenangannya. Tujuan utama adalah untuk menjamin bahwa kekuasaan pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan tidak bertindak semaunya. Dalam teori ini, hukum dianggap sebagai kekuatan yang lebih tinggi daripada individu atau pemerintah, dan semua individu, termasuk pejabat pemerintah, itu harus tunduk pada hukum yang ada. Berikut tokoh-tokoh yang memperkenalkan teori rule of law. Terdapat beberapa tokoh teori negara berdasarkan atas hukum, diantaranya adalah Aristoteles, yaitu dari filsufus Yunani kuno. Yang kedua, Thomas Aquinas, seorang teolog dan filsuf abad pertengahan. Yang ketiga, John Locke, filsuf Inggris.
seorang filsuf Inggris, yang keempat Montesquieu, seorang filsuf Prancis, dan yang kelima Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman. Penjelasan tentang teori rule of law. Teori negara berdasarkan atas hukum adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa negara dan semua warganya harus tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada yang dikecualikan dari hukum tersebut. Konsep ini menekankan bahwa hukum adalah sumber kekuasaan tertinggi, bukan kehendak atau kebijakan individu atau kelompok tertentu. Dalam teori ini, hukum dianggap sebagai jaminan atau untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang otoriter, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia ol- oleh pemerintah atau individu dengan kekuasaan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada hukum yang ada, sehingga memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak semena-mena dan melindungi hak-hak individu. Penerapan teori negara berdasarkan atas hukum memerlukan tiga hal yang mendasar, yaitu ada hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua masyarakat. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang ketiga, adanya kelembagaan atau mekanisme independen yang dapat menegakkan hukum tersebut. Dengan demikian, teori negara berdasarkan atas hukum dianggap sebagai suatu bentuk pemerintahan yang demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia karena memastikan bahwa semua orang tunduk pada hukum yang sama, termasuk pemerintah itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat, teori negara berdasarkan konstitusialisme. Teori negara berdasarkan konstitusionalisme merupakan negara yang berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang negara tersebut. Konstitusi negara tersebut biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan, hak-hak asasi manusia, serta aturan-aturan lainnya yang mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Sejarah munculnya negara berkonstitusionalisme berawal dari zaman modern, di mana negara-negara Eropa pada abad ke-17 dan 18 mulai membangun negara yang berdasarkan pada konstitusi yang tertulis. Contohnya negara Inggris dengan Magna Cartanya pada tahun 1215 menjadi salah satu cikal bakal lahirnya konstitusi. Namun, konstitusi Inggris belum terdapat pada dokumen tertulis yang terpisah dari kesepakatan politik lainnya. Pada abad yang ke-18, Revolusi Amerika Serikat pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789 memberikan pengaruh penting terhadap lahirnya negara-negara berkonstitusionalisme di Eropa dan Amerika. Konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi pada tahun 1787 dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama yang memberikan pembagian kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lanjutan sejarah teori negara berkonstitusi. Di Eropa, negara-negara seperti Spanyol, Portugal, dan Belgia mulai mengadopsi konstitusi tertulis pada abad ke-19, sedangkan di Jerman lahirnya konstitusi Weimar pada tahun 1919 menjadi titik awal munculnya negara demokrasi modern di Eropa. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak negara di seluruh dunia yang mengadopsi sistem negara berkonstitusi. Negara-negara seperti Kanada, Australia, India, dan Jepang mengadopsi konstitusi yang mirip dengan
Konstitusi Amerika Serikat dengan pembagian kekuasaan secara tiga cabang pemerintah. Sedangkan negara-negara seperti Inggris dan Belanda memiliki sistem konstitusi yang berbeda dan lebih menekankan pada supremasi parlementer. Berikut latar belakang teori negara berkonstitusi. Teori negara berkonstitusi berakar pada pemikiran bahwa negara harus diatur oleh sebuah konstitusi yang melindungi hak-hak asasi manusia, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Konstitusionalisme berkembang sebagai respon terhadap praktik pemerintah yang otoriter dan penindasan hak-hak individu oleh penguasa yang sewenang-wenang. Konstitusi menjadi semakin penting dalam Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Prancis pada abad ke-18, di mana kedua revolusi tersebut menuntut pemerintah untuk memberikan hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan penguasa. Selanjutnya, konstitusialisme menjadi dasar bagi pembentukan negara-negara demokratis modern, di mana konstitusi menjadi landasan hukum yang mengatur kekuasaan pemerintahan dan memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi secara hukum. Hal ini menjadi teori negara berkonstitusionalisme menjadi sangat penting dalam konteks pemerintahan modern yang berdasarkan pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Berikut tokoh-tokoh pencetus teori negara berkonstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu sistem pemerintah di mana kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara serta keterlibatan mereka dalam pemerintah. Beberapa tokoh teori negara yang terkait dengan konstitusionalisme antara lain satu John Locke, seorang filsuf dan politikus Inggris yang hidup pada abad ke-17. Locke adalah tokoh yang penting dalam pemikiran konstitusionalisme modern. Ia berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi dan warga negara memiliki hak alami yang harus dilindungi oleh pemerintah. Yang kedua, Montesquieu, seorang filsuf dan politikus Prancis abad ke-18. Montesquieu adalah salah satu tokoh utama dalam pemikiran konstitusionalisme Eropa modern. Dia berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi-bagi antara tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah terjadinya tirani. Yang ketiga, James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat. Madison adalah salah satu penulis konstitusi Amerika Serikat dan pendukung utama konstitusionalisme di Amerika. Dia berpendapat bahwa pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi dan bahwa hak-hak individu harus dilindungi oleh pemerintah. Tokoh-tokoh teori berkonstitusionalisme. Satu, John Locke. Dia berpendapat kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi dan bahwa warga negara memiliki hak alami yang harus dilindungi oleh pemerintah. Teori negara konstitusionalisme John Locke mengacu pada pandangannya tentang negara yang berdasarkan pada konstitusi yang tertulis, yang membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Locke berpendapat bahwa pemerintah yang sah hanya jika didasarkan pada kehendak rakyat dan beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi. Secara keseluruhan, teori negara berkonstitusionalisme John Locke menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dan hak-hak individu dalam membentuk negara yang adil dan demokratis. Pandangan ini mempengaruhi banyak negara modern dalam menyusun konstitusi mereka, termasuk Amerika Serikat. Montesquieu, selain itu, Montesquieu juga menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kemerdekaan individu dalam teori konstitusionalisme. Ia berpendapat bahwa kemerdekaan individu harus dijamin oleh hukum dan bahwa setiap orang harus memiliki hak-hak dasar yang tidak diambil oleh negara. Dalam ringkasan, teori negara berkonstitusionalisme Montesquieu menekankan pada pembagian kekuasaan yang terpisah.
pemerintahan berdasarkan konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia dan kemerdekaan individu. Pandangan ini masih berpengaruh hingga saat ini dalam pembentukan negara modern. Madison juga memperkenalkan ide check and balance atau keseimbangan kekuasaan di mana setiap cabang pemerintah memiliki kekuasaan untuk membatasi kekuasaan cabang lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu cabang pemerintahan saja. Secara keseluruhan, teori negara konstitualisme menurut James Madison sangatlah penting dalam pembentukan negara Amerika Serikat dan masih mempengaruhi pemikiran politik dan konstitusionalisme di seluruh dunia. Berikutnya, penjelasan tentang teori negara konstitusionalisme. Dalam teori ini, konstitusi dianggap sebagai hukum tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan rakyat. Maka prinsip-prinsip dalam teori negara konstitusionalisme adalah satu, supremasi hukum. Konstitusi dianggap sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh pihak, termasuk pemerintah dan rakyat. Kedua, pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing dengan tanggung jawab dan kekuasaannya sendiri. Yang ketiga, hak asasi manusia. Konstitusi harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi dan sosial, dan hak-hak budaya. Keempat, pertanggungjawaban. Pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusannya, baik kepada rakyat maupun kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Dalam teori ini, negara dianggap sebagai wadah dan melindungi dan memajukan kepentingan rakyat, dan konstitusi dianggap sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, negara berkonstitusionalisme dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis dan transparan dan akuntabel. Yang kelima, teori ajaran negara kesejahteraan. Sejarah teori ajaran negara kesejahteraan. Doktrin negara kesejahteraan merujuk pada sebuah filosofi politik yang menekankan bahwa tugas pemerintah adalah untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negaranya. Ajaran ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi kapitalis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika Utara. Sejarah munculnya ajaran negara kesejahteraan dimulai pada awal abad ke-19 ketika terjadi evolusi industri di Eropa dan Amerika Utara. Revolusi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kemajuan teknologi yang signifikan. Namun, dampaknya juga dirasakan dalam bentuk kondisi kerja yang buruk, upah yang rendah, dan kemiskinan yang luas di kalangan pekerja. Pada saat yang sama, gerakan sosialis dan radikal mulai berkembang dan yang menekankan perlunya perubahan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, para pemikir sosialis seperti Karl Marx dan Friedrich Engels berpendapat bahwa kapitalisme tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan, dan menyerukan penghapusan kepemilikan swasta atas produksi dan distribusi sumber daya. Di sisi lain, ada juga pemikir liberal seperti John Stuart Mill yang berpendapat bahwa pemerintah harus memainkan peran yang lebih aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mill memperjuangkan hak-hak individu dan kebebasan, tetapi juga menekankan bahwa pemerintah harus mempromosikan kesejahteraan umum dengan menyediakan akses ke pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Selanjutnya, sejarah teori ajaran negara kesejahteraan. Pada saat yang sama, gerakan sosialis dan radikal mulai berkembang yang menekankan perlunya perubahan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, para pemikir sosialis seperti Karl Marx dan Friedrich berpendapat bahwa kapitalisme tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan dan menyerukan penghapusan kepemilikan swasta atau produksi dan distribusi sumber daya. Pada akhir
abad ke-19, beberapa negara mulai mengadopsi ajaran negara kesejahteraan sebagai bentuk respon terhadap masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi. Contohnya Inggris diperkenalkannya Undang-Undang Asuransi Sosial pada tahun 1911 yang memberikan perlindungan keuangan kepada pekerja dalam hal sakit, kecelakaan, dan pengangguran. Sistem serupa kemudian diterapkan di banyak negara lain di seluruh dunia. Dalam kesimpulannya, ajaran negara kesejahteraan muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi kapitalis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika Utara. Ajaran ini menekankan bahwa tugas pemerintah adalah untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negaranya melalui program-program sosial dan ekonomi yang melindungi kepentingan warga negara yang kurang mampu. Latar belakang munculnya teori ajaran kesejahteraan. Pada tahun 1942, Menteri Inggris William B. Parish merilis sebuah laporan yang menyebutkan perlunya adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Inggris. Laporan tersebut dijadikan dasar bagi pembentukan sistem kesejahteraan sosial di Inggris yang kemudian diadopsi oleh beberapa negara-negara barat lainnya. Sejak itu, negara kesejahteraan menjadi salah satu prinsip utama dalam kebijakan pemerintah di negara-negara maju, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata dalam hal distribusi kekayaan dan kesempatan. Tokoh-tokoh yang mendukung ajaran negara kesejahteraan yaitu satu, William B. Parish adalah seorang ahli ekonomi Inggris yang dikenal sebagai pelopor ideologi negara kesejahteraan modern pada tahun 1942. Ia mengeluarkan laporan yang dikenal sebagai laporan B. Parish yang merekomendasikan pembentukan sistem perlindungan sosial yang meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan tunjangan pengangguran. Yang kedua, Franklin D. Roosevelt adalah Presiden Amerika Serikat selama masa Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua. Ia dikenal karena program-program yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran, memberikan jaminan sosial dan perumahan, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan. Yang ketiga, Bismarck. Bismarck adalah kanselir Jerman pada akhir abad ke-19 yang menciptakan sistem perlindungan sosial pertama di dunia. Sistem tersebut mencakup jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan tunjangan pensiun. Yang keempat, John Maynard Keynes. Keynes adalah seorang ekonom Inggris yang mengembangkan teori ekonomi modern yang dikenal sebagai Keynesianisme. Keynesianisme menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial. Yang terakhir, Amartya Sen. Sen adalah seorang ekonom India yang memenangkan penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 1998. Ia dikenal karena kontribusinya dalam mempromosikan konsep pembangunan manusia yang menekankan pentingnya pengembangan manusia sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Yang terakhir, teori ajaran negara, konsep ajaran negara kesejahteraan. Kesejahteraan adalah suatu sistem politik dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Berikutnya, atau yang keenam, teori sistem pemerintahan. Sejarah ajaran sistem pemerintahan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana berbagai bentuk pemerintahan telah dikembangkan dan digunakan. Pada zaman kuno, pemerintahan seringkali dikelola oleh satu orang yang dianggap sebagai pemimpin atau raja yang memiliki kekuasaan absolut. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai bentuk pemerintahan mulai
mulai berkembang, terutama setelah munculnya pemikir politik dan filsuf filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Mereka mengajukan ide-ide tentang sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan memberikan pengaruh besar pada perkembangan sistem pemerintahan di masa mendatang. Salah satu bentuk pemerintahan yang paling terkenal dan berpengaruh adalah sistem pemerintahan demokrasi yang pertama kali diterapkan di Athena, Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada sistem pemerintahan ini keputusan diambil melalui proses pemilihan dan suara mayoritas. Di samping itu, terdapat pula sistem pemerintah monarki, republik, oligarki, dan teokrasi. Masing-masing sistem pemerintah memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda, yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan budaya satu negara. Dalam sejarah, sistem pemerintahan sering mengalami perubahan dan transformasi. Sebagai contoh, pada abad ke-18, Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Prancis memicu perubahan besar dalam sistem pemerintahan, termasuk penerapan sistem pemerintahan republik dan konstitusional. Kini berbagai bentuk pemerintahan masih digunakan di seluruh dunia, tergantung pada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sistem pemerintahan yang baik dan efektif harus mampu mengakomodasi kepentingan rakyat dan menjaga kestabilan dan keamanan suatu negara. Latar belakang munculnya teori sistem pemerintahan. Beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya ajaran pemerintahan. Satu, kebutuhan akan keamanan dan ketertiban, yaitu manusia selalu memiliki kebutuhan akan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, sistem pemerintahan diadopsi sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban tersebut. Dua, tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat mempunyai tuntutan yang semakin kompleks terhadap pemerintah seperti tuntutan akan kesejahteraan, keterbukaan, partisipasi, keadilan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang baik harus mampu mengakomodasi tuntutan tersebut. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memudahkan manusia. Peran sistem pemerintahan adalah sekumpulan prinsip, aturan, dan nilai-nilai pembentuk struktur dan cara kerja pemerintah suatu negara. Sistem pemerintahan bertujuan untuk mengatur tata kelola suatu negara dan memberikan perlindungan keamanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Ada beberapa jenis sistem pemerintahan yang berbeda, dan di antaranya adalah sebagai berikut. Satu, monarki. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada seorang raja atau ratu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, republik. Sistem pemerintahan di mana warga negara memilih wakil mereka untuk memimpin negara. Yang ketiga, federasi. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang otonom. Yang ketiga, demokrasi. Sistem pemerintahan di mana warga negara memiliki hak suara yang sama dan memilih pemimpin mereka. Yang kelima, totalitarisme, yaitu sistem pemerintahan di mana pemerintah memiliki kontrol mutlak atas seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang keenam, anarkisme, yaitu sistem pemerintahan di mana tidak ada pemerintah yang terorganisir. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan memiliki kelebihan tertentu, dan pemilihan sistem yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Cukup sekian.